Halo guys, welcome back with Koko Luffy lagi. Kita main game Tower of God lagi ya guys ya. Tapi kali ini kita nggak push spot race guys. Tapi kita mau review sedikit untuk hero gratisan ini sia-sia plus igni weaponnya guys. Karena kita dikasih hero nya sama igni weaponnya. Menurut kalian sia-sia ini gimana guys? Bagus apa enggak? Worth it untuk di build apa enggak guys ya? Mari kita bahas aja guys. Oke, pertama itu sia-sia adalah masuknya dia like Bearer Freedom Dreamer ya guys ya. Jadi bisa dibilang tuh kalau like Bearer itu mungkin kayak tipe support gitu ya guys ya. Jadi dia tipe support the buff plus bisa ngasih DPS juga guys. Magic damage ya, spesialis magic damage guys. Nanti kita akan membahas skillnya satu-satu. Tapi kalau kita untuk gearnya sendiri, untuk weaponnya sendiri, dia paling bagusnya sih kita bisa lihat di sini. Karena dia like Bearer ya guys ya, dan dia magic damage. Jadi aku rekomendasi buat kalian, kok di fat sih, untuk weaponnya sendiri yang right Bearer magic boost guys. Nah ini guys, shiny white like sword. Nah ini tuh weapon khusus si sia-sia guys ya, karena dia bisa ningkatin like Bearer damage boost sebesar 9,8%. Jadi ya buat aku, kalau memang kalian memang suka hero ini dan kalian pengen pakai dia, ya harus kita buat craft untuk weaponnya guys ya. Kita balik lagi ke sia-sianya guys. Nah untuk sia-sia sendiri skillnya kayak gimana sih, kita akan bahas satu-satu. Dia untuk skill satunya, dia itu increase ultimate critical sebesar 138 selama 8 detik. Jadi lumayan guys ya, begitu match dimulai dia langsung ningkatin critical ya guys ya. Nah karena aku dapat dupenya transkin satunya itu ningkatin critical tambahan sebesar 40. Jadi misalnya sekarang kan aku level 5 kan, 138 tambah 40 berarti 178 guys critikalnya guys. Sakit banget ya guys ya. Semua teman loh, bukan cuman sia-sia aja, tapi kayak yang apa, Bab, Yuriha, Hansungu itu semua critikalnya naik guys. Oke, jadi dia ngebuff critical, itu skill satunya guys. Kemudian skill 2-nya adalah dia damage, mengeluarkan damage sebesar 32% magic damage ke semua musuh with rank selama 5 kali ya. Jadi kalau 32% magic damage kali 5 kan paling 150-an. 150-an ya, ini untuk level 6 ya guys ya. Jadi kurang lebih 150-an ke semua musuh guys. Menurut aku sih kecil ya guys ya, nggak terlalu besar lah kalau untuk damage-nya ya, tapi ada damage-nya gitu guys. Kalau Evan itu kan nggak ada damage sama sekali ya. Kemudian decrease nearby damage incoming damage sebesar 10% selama 5 detik. Nah kalian harus baca di sini, dia tuh cuman mengurangi damage yang diterima teman terdekatnya. Karena sia-sia ini long range, otomatis teman terdekatnya itu ya hero-hero belakang guys, kayak misalnya Evan, si Hansungu, dan Shield. Atau misalnya kalau misalnya yang epic itu mungkin kayak Rachel ya, atau mungkin si ini ya guys ya, si Laure ini guys ya, Laure atau Rachel kalau yang epic guys. Nah kalau yang memang sebaris sama dia atau yang pemain belakang, dia tuh untuk skill 2-nya dia mengurangi damage yang diterima sebesar 10% selama 5 detik guys. Kan lumayan guys ya. Kadang kan ada beberapa hero tuh yang bisa ngehajar musuh belakang gitu loh. Dia mengeluarkan damage ke semua musuh. Nah itu bisa berkurang sebesar 10% selama 5 detik, dan tergantung level ya guys ya. Makin tinggi level ya otomatis pasti makin bagus juga kan skillnya kan. Oke. Kemudian untuk pasifnya di sini tuh increase magic damage sebesar 21%. Nah kalau untuk increase magic damage ini aku nggak tahu, nah apakah ke dia sendiri atau ke semua tim. Tapi biasanya sih ini ke semua tim magic damage sih guys. Jadi kalau kalian punya tim magic damage kayak Bam, Kun AA, Sachi Faker, dan Shield itu bagus banget ya kalau misalnya kalian ngeboost pakai si sia-sia ini guys. Jadi memang sia-sia ini spesialis buffer khusus magic damage guys, tim magic damage gitu guys. Oke. Kemudian ada skill berikutnya lagi. Ini adalah increase the nearest teammate magic damage sebesar 38% selama 8 detik untuk level 6 ya guys ya. Jadi eden banget ya. Jadi selain dia ngurangin damage yang diterima, dia juga bisa ngebuff magic damage teman yang sebaris sama dia, kayak Hansungu misalnya kan,
atau Sachi Faker atau Daniel itu sebesar 38% selama 8 detik, kan edan banget ya kan. Jadi damage yang berkurang, terus dia ningkatin magic damage-nya lagi kan. Untuk teman yang sebaris sih guys ya, bukan teman yang di depan ya guys ya. Kalau misalnya kayak Bam, Yuriha, atau misalnya Urek, itu kan nggak bakal terima ini, nggak bakal bisa terima buff ini guys ya. Kemudian decrease the farthest teammate incoming damage sebesar 30% selama 8 detik. Nah ini juga dia bisa ngebuff tanker kita guys. Jadi kalau kita punya tanker di paling depan dan paling jauh dari Xia, dia itu bakal mengurangi damage yang diterima tanker sebesar 30% selama 8 detik guys. Kan edan banget sih. Ini memang buffer GG sih menurut aku sih, si Xia ini guys. Buffer GG guys. Jadi ya edan sih menurut aku sih untuk ininya, skill-skillnya guys ya. Kemudian Igni weaponnya gimana kalau misalnya dia ulti Igni weapon. Nah kalau untuk ulti Igni weaponnya sih lumayan guys. Xia tuh ngeluarin 420% magic damage ke semua musuh. Jadi mungkin kayak Bams gitu ya, ngeluarin magic yang sangat-sangat besar gitu guys. Kemudian selain itu dia juga meningkatkan attack speed semua teammate sebesar 20% selama 3 detik. Gila sih ya. Jadi udah ngeluarin damage besar, dia juga ningkatin attack speed sebesar 20% ya. Jadi bayangin aja guys, kalau misalnya Bams lagi mode Black Martnya, lagi mode ultinya kan, lagi Igni weaponnya, terus berbarengan sama Xia, aduh secepat apa itu Black Martnya itu dia nebas-nebas gitu ya. Attack speednya ningkat 20% guys. Jadi edan parah ini sebenarnya nih si Xia nih guys. Xia ini memang buffer spesialis magic damage sih dia sih kalau menurut aku sih ya. Jadi kurang pas kalau misalnya kalian pakai Xia, tapi untuk yang di belakangnya itu nggak ada magic damage ya, nggak ada magic damage burst ya guys ya. Misalnya kalian pasang kayak Evan, kalian cuma punya healer Evan atau misalnya Ferdi ya, jadi kurang maksimal guys. Lebih bagus kalau misalnya kalian di belakang itu ada Daniel Chill, ada Hang Sungwoo, ada Sachi Faker, punya hero-hero yang ngeluarin magic damage lumayan besar guys. Terus kalian pasangin Xia, nah itu pas gitu guys. Tapi kalau misalnya Xia sendirian atau dia pasangin sama healer, itu kurang bagus ya guys ya, kurang efektif lah untuk skill-skillnya guys, kurang bisa memaksimalkan skillnya. Kemudian kalau setelah kita baca skillnya, kira-kira nih bagusnya dipasang di mana guys? Kalau menurut aku ya, untuk semuanya sih oke guys menurutku. Mau di Podrise, di Tower of Trial atau di PvP juga bagus ya guys ya, termasuk di story guys. Cuman dia tuh ada kelemahan kalau misalnya kalian ngepush ke di ini aja guys. Nah karena di Tower of Trial ini ada beberapa hero yang dia tuh ngebunuh yang paling belakang dulu guys. Itu bahaya banget sih. Misalnya kayak Bongbong Endorsi kan, kalian udah lihat video Podrise aku Tower of Trial aku beberapa kali kan, kalian lihat itu si Hang Sungwoo-nya kan langsung modar guys, sampai aku harus taruh di depan guys. Nah itu nggak bagus Xia-nya di situ, jadi nggak terlalu berfungsi sih. Percuma kan kalau misalnya dia begitu mes di dianya langsung dibantai kan guys. Jadi kalau menurut aku untuk Tower of Trial agak kurang lah kalau kalian pakai Xia lah. Lebih bagus kalian pakai Xia tuh misalnya di story atau misalnya di Podrise itu tuh paling bagus ya menurut aku sih. Karena kan dia nggak ada yang loncat ke belakang gitu guys di Podrise guys. Atau misalnya di PvP juga menurut aku Xia worth it banget ya. Kecuali dia misalnya pakai Quan Blaze kan. Nah itu mungkin agak bahaya guys. Tapi kalau selain itu sih OP aja guys. Nah kalau gitu formasinya paling bagus Xia kayak gimana bang? Nah aku ada dua versi ya. Kalau untuk PvP, untuk PvP-nya aku kemungkinan besar ya, itu aku bakal pakai Xia, tapi si Yurihanya aku ganti sih. Kemungkinan besar kayak gini nih. Nah ini adalah formasi untuk PvP aku guys, karena aku pakainya Daniel sama Hang Sungwoo di belakang, dan mereka tuh bener-bener OP banget sih, terutama Daniel lah, dia bisa nge-clear segala ini guys ya, segala efek harmful ke kita ya guys ya. Jadi kayak stone, silence segala macam itu bisa di-clear sama dia guys. Makanya kepake banget dan ya kepakainya itu cuman di PvP aja sih. Dari beberapa pengamatan aku tuh ngebantu banget sih Daniel Chill. Makanya kemungkinan besar bakal aku pakai dia plus Xia ya. Sama ya karena nggak ada healer, mau nggak mau aku pakai Kun A kan, sama nggak ada tanker guys. Kecuali aku dapat tanker atau misalnya healer yang bagus, mungkin baru aku ganti guys ya. Jadi formasi untuk PvP seperti ini guys.
Kalau untuk Tower of Trial mungkin nggak aku pakai ya sia-sia guys ya, karena aku udah cukup puas dengan tim aku yang sekarang. Tapi kembali lagi ya, kalau misalnya lawannya nggak ada loncat ke belakang, mungkin bakal aku pakai untuk Tower of Trialnya guys. Oke, kalau untuk formasi Potrace gimana? Kalau untuk formasi Potrace, kemungkinan besar itu yang aku ganti itu Hwarion guys. Jadi Hwarion ini bakal aku ganti sama si Xia. Jadi kurang lebih kayak gini guys ya. Nah, jadi di belakang itu ada Xia sama Hang Sungwoo guys. Di depan ada Yuriha sama Bam. Kurang lebih kayak gitu ya guys ya, karena kan si Hwarion kan physical damage kan, jadi nggak terlalu berfungsi lah. Kalau untuk Potrace kurang lebih kayak gini guys untuk formasinya aku ya, kalian tinggal lihat aja. Jadi kurang lebih seperti itu guys untuk review Xia guys. Jadi ya memang kalau kalian udah lihat videonya kan berarti kalian udah bener-bener paham ya, dia tuh bener-bener ngeboost untuk magic damage guys. Jadi nggak terlalu bagus kalau misalnya kalian pasangin dia di belakang itu dengan healer gitu kan, kayak Evan atau Ferdi, itu kurang maksimal lah kalau menurut aku ya guys ya. Sekali lagi ini kalau menurut aku guys. Oke, videonya cukup sampai di situ itu dulu guys, karena kita nanti mau bahas soal banner baru ya guys ya. Ini kita ada banner baru si Yuraha Legendary. Apakah ini bagus apa enggak, nanti kita bakal review lagi untuk hero nya guys. Plus ada event terbaru juga ya, yaitu event Path of Hell of Train. Nah, gimana sih cara memaksimalkannya atau aturan mainnya kayak gimana, nanti bakal kita baca dan kita bahas bareng-bareng. Terus ada Guardian Boss Ride juga guys. Nah, ini juga menarik nih Guardian Boss Ride nih. Tapi mungkin ini aku bakal buat videonya terpisah untuk Guardian Boss Ride guys. Oke guys, videonya cukup sampai di situ dulu. See you next video. Bye bye.